Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Yasmin Atania. Pemirsa, sebuah mobil dirusak massa setelah berusaha kabur usai menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan RS Sukanto, Durensawit, Jakarta Timur. Akibat insiden ini, 3 pemotor mengalami luka-luka, sementara pengemudi mobil yang diduga dalam pengaruh minuman keras diamankan polisi. Pemirsa, mobil jenis City Car ini menjadi sasaran amukan massa setelah pengemudinya menabrak 3 pemotor. Insiden berawal saat sejumlah pemotor berhenti di lampu merah dari arah Buaran menuju Pondok Kopi. Dari belakang, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak para korban. Bukannya berhenti, pengemudi justru melarikan diri hingga kendaraan yang menabrak pembatas jalan. Warga yang mengejar kemudian menghakimi terduga pelaku dan merusak mobilnya. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan pengemudi serta meminta keterangan saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, kendaraan terduga pelaku dibawa ke unit kecelakaan Satlantas Jakarta Timur. Terus selanjutnya yang nabrak? Yang nabrak lari kabur dia, terus nabrak tembok. Oh gitu. Terus ada mobil berapa orang? 1 orang dia dalam kondisi mabuk, Pak. Ketahuannya mabuk dari mana? Dia sendiri ngaku, saya mabuk. Pemirsa, akibat konsleting listrik, sebuah mobil terbakar saat melintas di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Sopir berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Api membakar bagian depan mobil jenis City Car yang melintas dari arah Jalan Raya Kartini hendak menuju persimpangan Boulevard GDC Sukmajaya Depok, Jawa Barat. Beruntung sopir berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran mobil terjadi akibat korsleting pada bagian kelistrikan. 8 personil dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih Yasmin dan juga Nata. Mari kita update informasi arus lalu lintas pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat pada akhir pekan di sekitaran kawasan Jakarta. Tepatnya untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Kuningan pagi hari ini terpantau dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Dan bisa kita lihat bersama pemirsa bahwa pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Halim ataupun Cawang juga Pancoran yang nantinya akan lurus menuju ke arah Semanggi ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Rasuna Said ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Mampang ataupun Tendean juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Memang tidak terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan dikarenakan untuk cuaca sendiri pada pagi hari ini ditemani oleh cuaca yang cukup mendung dan perlu kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan kawasan Kuningan sendiri pukul 8 tadi pagi memang sedang diguyur hujan ringan yang mana pada medan jalan sendiri kendaraan-kendaraan tetap harus mewaspadai jalanan yang cukup licin. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Mampang ataupun dari arah Warung Buncit yang akan menuju ke arah Rasuna Said, baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur underpass, pagi hari ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light dan juga beberapa pertemuan arus kendaraan. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara yang nantinya akan melintas
pada kawasan ini agar tetap mengantisipasi pertemuan arus kendaraan. Sedangkan kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Rasuna Said yang nantinya akan menuju ke arah Tendean ataupun ke arah Warung Buncit, kami menghimbau untuk menggunakan jalur underpass baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 dikarenakan memang ada pembatasan pada jalur arteri sendiri. Dan sampai dengan saat ini petugas kami di lapangan masih terus melaksanakan pengaturan lalu lintas. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bagi para pengendara untuk mengikuti himbauan serta petunjuk dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan demi menjaga keamanan bersama di jalan. Dan juga kami membagikan informasi data RSMS Korlantas Polri selama 1x24 jam di seluruh Indonesia. Pemirsa, tingkat angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 197 kasus laka lantas dengan rincian 9 meninggal dunia, 20 luka berat dan 139 luka ringan. Dari 197 kasus laka lantas yang terjadi, 74% didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Khususnya bagi para pengendara sepeda motor, kami mengingatkan untuk selalu menggunakan helm, baik pengendara maupun penumpang, demi menjaga keamanan diri Anda, dan jangan melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Serta untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS antar di 9119. Nata juga Yasmin, demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami bagikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Rangga atas laporan Anda dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan Salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 19 demonstran yang terlibat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus 2025 lalu, Kamis malam dinyatakan bebas bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bebasnya para demonstran dari Lapas Salemba langsung disambut haru bahagia oleh keluarga yang menunggu di depan gerbang penjara. Terima kasih Lapas Salemba. Setelah sekitar 10 bulan menjalani proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat, 19 demonstran akhirnya menghirup udara bebas. Momen keluar dari lapas disambut pelukan dan juga tangis haru keluarga. Bahkan sejumlah demonstran melakukan sujud syukur. Sebelumnya para terdakwa ini didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dan atau ancaman kekerasan terhadap aparat saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 10 bulan dan menyatakan para terdakwa langsung bebas setelah masa penahanan dihitung selama proses persidangan. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya tersangka. Gus Yakut tiba di gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia Barat. Mantan Menteri Agama tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan Yakut berkaitan dengan perhitungan kerugian negara yang akan dilakukan oleh BPK. Dalam sepekan ini, KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. KPK saat ini sedang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan pemeriksaan dilakukan oleh auditor BPK. Panggil kembali, saya dipanggil kembali. Sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja. Ya, ayo. Untuk memberikan kesaksian atas saudara Iswah, gitu ya. Itu aja. Terkait kerugian negara ditanya dulu. Ya, sebelum tahu, ya. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin lewat ya, Mas. Mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin, Mas. Mohon izin lewat, Mas.
Lanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Benar hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada saudara YJG selaku Menteri Agama 2024. Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi, di mana saksi nantinya akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan penerimaan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor BPK. Hal ini juga sebagaimana pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya dalam kesempatan ini, di antaranya adalah terkait dengan penerimaan kerugian keuangan negara dalam konvensi pasal 2, pasal 3 dalam negara. Sementara Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait dengan kasus alih fungsi lahan. Namun Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail terkait dengan hasil penggeledahan tersebut. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 hingga 2024. Tidak hanya rumah Siti Nurbaya, pemirsa, Kejaksaan Agung juga menggeledah sejumlah tempat, diantaranya sebuah rumah di Matraman, Jakarta Timur, sebuah tempat di Rawamangun, dan sebuah tempat di kawasan Bogor, Jawa Barat. Saya benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu itu di beberapa tempat. Mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai soal kasus dugaan korupsi dana haji yang menerpa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, meskipun namanya disebut-sebut dalam pemeriksaan saksi. Jokowi menegaskan tidak pernah memberikan perintah kepada menteri atau anak buahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jokowi menyatakan namanya kerap dikaitkan setiap kali ada kasus yang melibatkan menteri atau mantan menteri yang pernah menjabat di era pemerintahannya. Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak ada perintah presiden kepada jajaran kabinet untuk melakukan praktik korupsi. Ya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada. Artinya nggak heran ya Pak, misal ada yang... Ya memang itu kebijakan dari presiden. Memang itu arahan dari presiden. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Dalam proses penyidikan tersebut, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah harus sampai di pengadilan. Meski ia telah memaafkan 2 tersangka kasus ini, namun Jokowi menegaskan proses hukum tetap berlanjut. Hal ini disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, kasus pelaporan ijazah ke Polda Metro Jaya adalah urusan hukum.
Jokowi menjelaskan pintu maaf selalu terbuka, namun maaf memaafkan merupakan urusan pribadi. Sementara urusan hukum harus terus berjalan hingga ke pengadilan. Karena Jokowi menginginkan pengadilan sebagai forum untuk menunjukkan bukti mengenai kasus fitnah ijazah. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sebelumnya, ex-Menpora Dito Aryo-Tejo diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi kuota haji. Dito ditanya oleh penyidik seputar dirinya saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Mantan Menpora Dito Aryo-Tejo Jumat siang datangi KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi kuota haji yang menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka. KPK periksa Dito selama kurang lebih 3 jam. Dito mengungkapkan materi pemeriksaan terkait dirinya yang mendampingi Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Menurut Dito, dalam kunjungan kerja itu bukan hanya membahas spesifik terkait persoalan haji saja, tetapi juga investasi. Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang pertemuan bilateral waktu itu saya ingat sekali dari Putra Mahkota, Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi. Pagi waktu itu juga di situ juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Sementara itu, Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan Dito dibutuhkan keterangannya lantaran mengetahui asal-usul pemberian tambahan kuota haji Indonesia dari Arab Saudi. Terlebih, Dito juga ikut kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Karena memang kami melihat Pak Dito ini bisa menerangkan apa yang dibutuhkan oleh penyidik, karena memang Pak Dito pada saat itu ikut berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan dari pemerintah Indonesia. Sehingga ini juga kemudian menguatkan terkait dengan informasi-informasi atau bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik KPK berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. KPK tetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan ex-Staf Sus Isfah Abdel Aziz sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota harusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo membenarkan adanya perbincangan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto pada beberapa waktu yang lalu. Salah satu bahasannya adalah terkait kondisi Indonesia dan juga situasi global. Pertemuan Jokowi dan Prabowo terjadi saat keduanya menjadi saksi nikah Sekretaris Pribadi Prabowo, Agung Surahman di Gedung Sasono Utomo Taman Mini 18 Januari lalu. Presiden Prabowo menjadi saksi mempelai pria, sementara Presiden ke-7 Joko Widodo jadi saksi mempelai wanita. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi pun mengakui keduanya sempat berbincang khusus. Meski enggan membeberkan detail pembahasan, namun Jokowi menyinggung diskusi keduanya menyangkut kondisi Indonesia serta situasi global. Pembicaraan khusus? Ya pasti ada. Bapak, yang dibahas. Hah? Namanya pembicaraan khusus masa disampaikan. Ya khusus juga untuk kita dan untuk saya dan Pak Prabowo. Membicarakan terkait kondisi Indonesia juga gitu nggak Pak?
Iya, termasuk kemudian situasi global saat ini yang juga penuh dengan ketidakpastian. Saya kira kita patut bersyukur ekonomi masih tumbuh di atas 5, inflasi juga sangat terjaga. Yang paling penting itu, karena negara-negara lain banyak yang kesulitan mengatasi dua hal tadi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jokowi pun menilai kondisi Indonesia saat ini masih relatif baik karena ekonomi tetap tumbuh dengan inflasi yang terkendali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah berhari-hari tertekan, indeks harga saham gabungan dibuka menguat lebih dari 1%. Meski menguat, namun Dirut Bursa Efek Indonesia mundur dari jabatannya. Dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321 pada hari Jumat. Tidak hanya itu pemirsa, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski menguat, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mundur akibat anjloknya IHSG selama beberapa hari terakhir. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Setelah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri dipicu rontoknya IHSG. Dalam siaran pers, OJK menyatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan 2 pejabat telah menyampaikan mundur dari jabatannya. Selain Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara, juga mundur dari jabatannya. Mahendra Siregar menyatakan pengunduran diri merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya menilai pengunduran diri Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rahman sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG 2 hari terakhir. Bahkan Purbaya juga menyebut amblesnya IHSG akibat kelalaian Iman dalam menindaklanjuti masukan dari MSCI. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menekankan tidak ada dampak apapun terkait pengunduran diri Iman Rahman sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Iman Rahman menyusul runtuhnya IHSG 2 hari terakhir. Iman pun dianggap memiliki kesalahan fatal, yakni tidak menindaklanjuti laporan dari Morgan Stanley Capital International, MSCI, hingga membuat runtuhnya IHSG. Harapan saya itu, saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin. Dan kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain. Dianggapnya ekonominya nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya IHSG dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321. Tak hanya itu, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski demikian, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengundurkan diri.
Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Terkait hal tersebut, Purbaya kembali menekankan bahwa pengunduran diri di Rut BI merupakan sinyal positif bagi orang yang mengerti pasar modal. Dari tim liputan, iNews melaporkan.